Shalom, selamat pagi. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara selalu ada dalam keadaan yang sehat. Saat ini kita berjumpa lagi dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale, Senin 12 April 2021. Kita akan bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan berdasarkan bacaan harian Gereja Toraja, Daniel pasal 3 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Daniel pasal 3 ayat 24 sampai ayat 30. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita minta hikmat kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan semalam dalam hidup kami beristirahat dan bangun dengan kekuatan baru di pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami pada saat ini. Kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat supaya kami mampu memahami kebenaran firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk memahami kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami boleh pakai menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Berkati waktu ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Daniel pasal 3 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Firman Tuhan, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang lebih yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini diberikan judul Tetap Berpegang Teguh. Tetap berpegang teguh, atau dalam bahasa Toraja, Bantanglan Pentoean. Dalam pembacaan kita pagi hari ini, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang dimana semua orang harus menyembah kepada patung itu. Tetapi ada 3 orang muda
yang tidak menyembah atau tidak mendengarkan perintah Raja Nebukadnezar, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bertiga dipanggil raja dan diperhadapkan dengan dua pilihan: menyembah patung buatan raja atau tidak, tapi dengan konsekuensi masing-masing. Jika menyembah kepada patung, maka mereka akan selamat, nyawanya akan selamat. Tetapi jika tidak menyembah kepada patung, maka mereka akan mendapat sanksi, yakni akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-menyala. Karena iman mereka kepada Allah, maka Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak untuk menyembah patung, dan mereka dicampakkan ke dalam perapian. Kira-kira bagaimana jika seandainya kita ada di posisi Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ketika kita harus diperhadapkan situasi atau diperhadapkan dengan pilihan untuk menyembah Allah lain atau mempertahankan iman kita untuk menyembah hanya kepada Tuhan Yesus saja, hanya kepada Allah Bapa saja. Mungkin di dalam kehidupan kita pernah mengalami situasi semacam ini. Mari sejenak kita pikirkan atau kita renungkan kehidupan kita. Ya, mungkin pada saat ini kita tidak akan diperhadapkan dengan patung. Mungkin bisa saja dengan pilihan penawaran pekerjaan mungkin, atau harta, di mana kita diperhadapkan untuk memilih pekerjaan atau harta, ataupun mungkin pasangan hidup. Tetapi kita diminta untuk memilih semua itu atau iman kita kepada Yesus. Belajar dari ketiga anak muda ini, dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana sekalipun harus merelakan nyawanya sekalipun karena dia akan dibuang ke dalam perapian, sekalipun itu akan mengancam hidupnya sekalipun, tetapi imannya, kepercayaannya yang teguh, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, tidak akan mampu menggoyahkan imannya sekalipun nyawanya yang harus menjadi taruhan. Hal tersebut hanya bisa dilakukan ketika kita benar-benar percaya dengan penuh tanpa keraguan kepada Allah, maka kita akan mampu untuk selalu memilih Allah di dalam kehidupan kita. Tak peduli apapun yang menjadi tawaran untuk menggantikan Allah, tetapi hanya kepada Allah saja, yakni Tuhan Yesus, iman kita pertahankan. Ayat 17 kita lihat respon Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika ditawarkan untuk menyembah patung buatan Nebukadnezar. Katanya, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja." Kita bisa melihat bagaimana iman mereka kepada Allah, bahwa mereka tahu bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang punya kekuatan yang dahsyat, yang mampu melepaskan mereka dari dalam perapian. Karena iman yang kuat, iman yang teguh, berpegang kepada Allah, sehingga Allah tidak membiarkan mereka hangus terbakar di dalam perapian itu, melainkan dengan kuasa Allah sendiri mereka diselamatkan. Mari di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya
Mari kita miliki iman yang teguh dan kokoh hanya kepada Allah saja, kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Apapun yang menjadi tawaran di dalam hidup kita, tetap pilihlah selalu Yesus, karena tak ada satupun yang mampu menggantikan Yesus dalam kehidupan kita. Sekalipun harus menderita, percayalah Yesus yang akan menopang hidup kita. Tetap percaya padanya dan jalanilah hari dengan penuh sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajar kami untuk senantiasa hanya percaya kepada Allah saja, hanya percaya kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami satu-satunya, yang rela mati di kayu salib, lalu bangkit dan mengalahkan maut. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman pada pagi hari ini. Ajar kami untuk selalu memegang teguh iman percaya kepada Tuhan, sehingga apapun yang ditawarkan dunia ini, kami mampu untuk selalu bertahan dalam iman kami. Iman yang menyatakan bahwa hanya Yesus Kristuslah jalan keselamatan. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam pekerjaan, tanggung jawab masing-masing. Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab. Jemaat Tuhan yang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan supaya mereka boleh mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jemaat Tuhan dalam pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, berikan hikmat supaya boleh menerima pelajaran dengan baik. Dan juga yang belum bersekolah, Tuhan berkati dalam pertumbuhan dan permainan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, khususnya pemerintah kami di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Berikan kebijaksanaan di dalam memerintah daerah ini supaya membawa kesejahteraan bagi kami semua. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk vaksinasi COVID-19. Tuhan tolong kegiatan ini supaya membawa kebaikan dalam rangka penanganan dan penghentian penularan COVID-19. Bapa dalam sorga, kehidupan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuntun kami hari ini, bahkan seterusnya. Tuhan yang menjadi pemimpin hidup kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pengasihan Tuhan, dan kami siap menjalani hari ini ya Tuhan. Inilah doa kami, ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah renungan harian dari Bukit Sion Makale, Senin 12 April 2021. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.